Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas praktik kewarganegaraan 6 dengan tema menyoal wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Adanya wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD enggan menilai bahwa pernyataan Amin Rais soal jabatan Presiden 3 periode tidak perlu ditanggapi. Amin Rais melontarkan dugaan Presiden Joko Widodo akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Ia mengatakan sidang istimewa itu nantinya akan mengusulkan pasal mengenai masa jabatan Presiden 3 periode. Bambang Susatyo menyatakan wacana memperpanjang masa jabatan Presiden ada di masyarakat dan bukan di parlemen. Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode telah diwacanakan. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Wacana Presiden 3 periode. Penambahan masa jabatan Presiden RI menjadi 3 periode. Sementara itu, peneliti politik dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro menyatakan bahwa isu perubahan masa jabatan presiden selama 3 periode yang sedang ramai belakangan ini bukan pertama kalinya muncul. Siti mengungkapkan, isu jabatan presiden 3 periode sudah muncul sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Isu presiden 3 periode bukan yang pertama muncul. Ketika SBY memerintah pun muncul usulan presiden 3 periode. Usulan tersebut waktu itu mendapat penolakan yang luas dari publik sehingga kandas. Era Jokowi isu tersebut muncul kembali, ujar Siti dikutip dari kompas.com. Tidak sedikit politisi setuju dengan perubahan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dengan segala argumentasi yang mendukungnya. Jadi misalnya gini, kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti. Makanya ada wacana kenapa kita nggak buka wacana 1 periode lagi menjadi 3 periode. Itu kata Saan. Munas Golkar? Betul. Okay. Jadi kita tahu di antara sekian banyak elit yang paling nyaring untuk mengatakan periode presiden 3 periode itu adalah Bambang Susatyo, Ketua MPR. Saudara Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan wacana memperpanjang masa jabatan presiden ada di masyarakat dan bukan di parlemen. Bahwa apa yang ada saat ini, jabatan presiden 2 kali, dan kemudian melalui pemilihan langsung, itu sudah pas dan tepat. Kecuali ada desakan mayoritas masyarakat menghendaki lain. Kan kita hanya menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat. Bahwa ada wacana jabatan presiden 3 kali, ya biasa saja, itu tidak boleh dibunuh, biarkan saja itu berkembang. Kita melihat respon masyarakat bagaimana. Ini kan tergantung aspirasi masyarakat. Ya, saya itu mengatakan bahwa dua periode itu kurang, itu ada dasarnya. Ya. Pertama dulu itu saya berpikir dari sisi ekonominya. Terusin aja. Nanti kita lihat apa masyarakat. Perlu nggak Pak? Ya? Perlu nggak minta presiden 3 periode? Kalau memang memang kalau kebutuhannya memang ke arah itu, kenapa enggak? Nasdem mendukung Pak? Memang kalau memang suasana tuntutan pada waktu itu, itulah yang terbaik pasti didukung. Kalau suasana pada waktu itu, ini kan belum. Namun di samping ada yang mendukung, banyak juga para politisi tidak setuju dan tidak berminat melakukan perubahan masa jabatan presiden tersebut dengan segala alasannya. Politikus senior Amin Rais melontarkan dugaan Presiden Joko Widodo akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Ia mengatakan sidang istimewa itu nantinya akan mengusulkan pasal mengenai masa jabatan presiden 3 periode. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang
katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Jabatan presiden ini udah cukup. 2 periode itu menurut saya udah pas ya. Jadi jangan lagi ditambah-tambah karena menurut saya itu akan merusak saja. Apalagi 2 periode ini juga akan berat. Satu periode yang lalu kita gagal ya. Semua target-target ekonomi nggak ada yang berhasil. Pertumbuhan itu kan menurut Partai Gerindra, menurut PDIP beda lagi. Ya saya katakan kalau wacana 3 periode mau dibuka ya memang harus ada perubahan konstitusi karena konstitusi kan membatasi 2 periode saja. Tapi sekali lagi saya katakan kalau ditanyakan kepada saya termasuk kurang sepakat 3 periode. Malah saya ingin membatasi 1 periode saja tapi 6 sampai 7 tahun. Atau tadi boleh lebih dari 1 periode tetapi ada jeda, tidak boleh berturut-turut untuk menghindarkan incumbent ikut nyalon yang membuat masa jabatannya tidak efektif. Dan yang kedua ya potensi untuk abuse of power begitu, menggunakan fasilitas publik, dana publik atau aparatur negara begitu. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, sahabat pembelajar, apabila kita menilik kembali proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah dilakukan sebelumnya, salah satu dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan lebih dari 1 tafsir atau istilahnya multitafsir. Misalnya saja Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diubah yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari 1, yakni tafsir pertama bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali dan tafsir kedua adalah bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh memangku jabatan maksimal 2 kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih lagi. Namun saat ini setelah diadakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7, masa jabatan presiden sudah diatur maksimal 2 periode tanpa ada tafsir lain lagi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diadakan perubahan mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Perubahan ini didasari belajar dari pengalaman praktik ketatanegaraan selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengalami pergantian presiden, maka dilakukan perubahan. Sehingga dengan rumusan pasal 7 itu, periode masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah ditentukan dan dibatasi, yakni
bisa dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal 2 kali masa jabatan. Sahabat pembelajar, setelah kita menyimak masalah yang sudah dipaparkan tadi, maka ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode akan sah secara konstitusional apabila lebih dahulu dilakukan perubahan kembali terhadap ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebab konstitusi kita membatasi hanya 2 periode saja. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah tata cara atau prosedur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 apabila ingin mengajukan usul perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kelebihan dan juga kekurangannya jika masa jabatan presiden menjadi 3 periode? Nah, sahabat pembelajar, silahkan dikerjakan dan sampaikan argumen sahabat pembelajar. Argumennya bisa disampaikan atau dibuat dalam satu kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, atau bisa juga argumen sahabat pembelajar dikerjakan atau disampaikan secara individual. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian praktik kewarganegaraan yang kita bahas pada pertemuan kali ini, dan semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.